Dilanjutkan. Dilanjut, Pak. Ya, silakan dilanjut. Menurut Zuhal Abdul Qadir, bahwa mengingat tafsir ini ditulis pada dekade 1960-an, bahasa Indonesia yang digunakan pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu. Pada periode berikutnya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan. Utamanya saat ditetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kedua tahun 1987, penulisan tata bahasa baku bahasa Indonesia, edisi pertama 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama 1988, dan Pedoman Transliterasi Arab Indonesia 1987. Dalam hal ini, misalnya banyak kosakata yang digunakan dalam tafsir ini yang maknanya berbeda dengan makna yang difahami secara populer pada saat sekarang. Contohnya, ketua kaum yang berarti pemuka atau pemimpin kaum yang berarti tidak ada keraguan sedikit pun. Atau struktur kalimat yang dapat menimbulkan pemahaman yang keliru seperti dalam Quran Surah Baroah ayat 22 yang diartikan hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya, karena sesungguhnya Allah itu di sisinya ada ganjaran yang besar. Selanjutnya, metode penerjemahan Al-Quran. Bahasan dalam menafsirkan Al-Quran cenderung hanya mengalih bahasakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, kecuali bila kata atau kalimat agak sulit dialih bahasakan secara harfiah, maka ia berusaha memberikan makna yang dapat dipahami dalam bentuk footnote atau catatan kaki. Hasan menyatakan dalam pendahuluan tafsirnya bahwa dalam menerjemahkan ayat, sedapat mungkin saya melakukannya kata demi kata. Jika cara itu tidak dapat dilakukan, barulah saya menerjemahkan suatu kata dengan melihat maknanya. Karena menurut saya, cara ini akan berguna bagi orang-orang yang teliti dalam melihat terjemahan. Pernyataan Hasan ini juga direspon oleh Nur Iskandar Al-Barsani, sebagaimana diulas oleh Fauzan Saleh, bahwa Hasan memiliki cara tersendiri dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Hasan lebih banyak diakuinya tidak menghasilkan terjemahan yang mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya, dan tidak begitu sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Sehingga dalam beberapa hal, Hasan menerjemahkan secara maknawiyah. Misalnya, ia menerjemahkan qala lahu. Jika diterjemahkan kata per kata, berarti dia berkata baginya. Tapi beliau menerjemahkan kawannya yang mukmin berkata kepadanya. Contoh lain, amana billahi, biasanya diterjemahkan dia percaya kepada Allah. Tetapi beliau menerjemahkan mereka percaya kepada Allah. Dalam penerjemahan ayat-ayat Al-Quran, Hasan memberikan tekanan yang berbeda, seperti menurut bahasa Arab, frasa Alhamdulillah diterjemah tetapi dengan segala puji hanyalah bagi Allah, hanyalah milik Allah. Tetapi lillahil hamdu diterjemahkan kepunyaan Allah lah segala pujian. Kata na'buduka diterjemahkan kami menyembahmu. Tapi iyyaka na'budu diterjemahkan hanya engkaulah yang kami sembah. Maka dapat disimpulkan dalam penerjemahan Al-Quran, Hasan cenderung memakai metode terjemah harfiah dan kemudian ada beberapa bagian diterjemahkan secara maknawiyah. Dan berdasarkan apa yang ditulis mengenai metode yang dipakai, dapat dilihat catatan yang ditulis Hasan dalam Al-Furqan. Catatan-catatan tersebut hanya menjelaskan maksud ayat yang kurang jelas secara singkat dan umum.
melihat dari sana, maka metode yang dipakai oleh Al-Hasan dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan memakai metode ijmali. Sedangkan metode ijmali Al-Hasan ini terkesan hanya seperti terjemah biasa yang diberikan catatan-catatan kecil dalam bentuk footnote. Dan tafsir Al-Quran ini hanya seperti terjemah Al-Quran biasa. Pembacanya belum dapat memahami apa-apa dan atau sebatas apa yang dipahami dalam terjemahnya saja. Adapun yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang syarat dengan makna tidak atau belum didapatkan secara eksplisit dan tidak dapat diungkap secara komprehensif. Kemudian kesimpulan, sejarah penerjemahan Al-Quran oleh keempat ulama Indonesia tersebut menjadi sejarah penting dalam penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Syekh Abdul Rauf penerjemahan Al-Quran dengan bahasa Melayu yang tertuang dalam kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid di kisaran tahun 1972 sampai 1974. Di kisaran tahun 1972 sampai 1974, Yasin berhasil menerjemahkan Al-Quran Al-Karim bacaan mulia. Al-Hasan pun memiliki karya besar dan penting yaitu Al-Furqan Tafsir. Penulisan tafsir ini merupakan langkah pertama dalam sejarah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dalam kurun waktu 1920 sampai 1950-an. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya atau ada yang menambahkan, kami tampung. Minhatul Maula juga sama Mawadah. Oke, baik ya. Pertama Habib Yasin, yang kedua Sidiki, ketiga Al-Hasan. Habib Yasin ini aslinya dari mana? Sumatera ya. Yang kedua Sidiki dari Aceh. Yang ketiga Hasan dari Bandung, asalnya malah dari India. Jadi ini menarik sebenarnya dari kenapa tokoh-tokoh ini sering dibahas dalam perkuliahan. Satu, memang mereka ini yang menulis dalam bahasa Melayu. Terjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan lingua franca atau bahasa Indonesia. Sebelum-sebelumnya itu ada yang bagus, ya, karya terjemahnya bagus, cuman tidak dalam bahasa Melayu atau tidak dalam bahasa Indonesia. Terjemah yang paling tua yang dalam bahasa Melayu itu Abdul Rauf Singkili, ya, Tarjuman Mustafid, maka yang kita bahas. Sebenarnya yang bisa kita bahas kayak terjemahnya
Ki Bisri Mustafa, ayahnya Gus Mus, Alibris, itu kan sama ada tafsir Alibris, tapi di hamisnya itu kan ada terjemah. Cuman kan berbahasa Jawa. Ada sebenarnya juga Aliklil. Dan ada juga beberapa terjemah berbahasa daerah. Kalau berbahasa daerah kan kendala tersendiri bagi kalian. Kalian harus memahami bahasa daerah itu sendiri. Yang kedua terus pemahaman Al-Qur'annya. Maka yang kita pilih hanya karya-karya yang berbahasa Melayu. Ada juga yang berbahasa Bugis. Daerah hebat-hebat ya ulama-ulama kita itu. Sayangnya itu berbasis bahasa daerah. Ada Kiai Soleh Darat yang malah nulis tafsir berbahasa Jawa yang hadiah untuk Ibu Kartini ya. Faidur Rahman itu. Bismillah selesai. Itu alasan kenapa tafsir yang dipilih itu hanya karya-karya yang berbahasa Indonesia karena kalian supaya bisa mengakses semua. Dan yang menarik, karya-karya itu rata-rata dilahirkan oleh masyarakat yang dari luar Jawa ya, bukan dari Jawa. Dari Jawa hampir nggak ada ya. Termasuk terakhir itu Pak Quraishi ya. Pak Quraishi itu membuat terjemah Al-Quran itu beliau dari Sulawesi kan. Ada UI itu kan institusi ya, yang secara umum pribadi jarang ya. Enggak, saya belum ketemu yang dari Jawa itu siapa. Ada yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Pertama tentang terjemahan Habib Yasin. Menurut kalian pribadi ya, sebelum saya coba mengurai, menurut pendapat kalian sepakat nggak? Ada setuju nggak? Kalian udah tadi menyampaikan kontroversi terjemahan Habib Yasin. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mendukung, ada yang menolak. Kalau kalian secara pribadi setuju nggak dengan terjemahan Habib Yasin? Pemakalah. Mana pemakalahnya? Mana? Ya Pak Hadir. Ayo pemakalah. Zenit, ayo. Yang ini apa? Yang Al-Quran berwajah puisi. Iya. Kalau menurut saya Pak, pendapat saya nih. Dan kebetulan ini saya yang pembahasan saya nyari di internet, di jurnal-jurnal. Memang kalau untuk yang maksudnya yang hanya sebatas kurang mendalami ilmu sastra mungkin ya kurang setuju kali ya Pak, karena kan takutnya jadi salah mengartikan. Kan puisi itu kan enggak hanya sebatas kita cuma dibaca gitu kan ya Pak. Jadi kita juga harus ngerti maknanya kayak gimana gitu sih Pak menurut saya. Jadi saya mengikuti ulama yang kurang sependapat, yang tidak setuju. Tidak setuju alasannya? Iya, jadi takutnya jadi salah mengartikan karena kan tadi kan dijelasin juga di sini gimana ya? Sebentar Pak. Oke, Zenit intinya tidak setuju. Ya. Ada nggak yang setuju? Di kelas ini ada nggak yang setuju? Nggak ada. Nggak setuju semua berarti. Nggak ada yang setuju ini. Terjemahan Habib Yasin itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama. Ada tanda tangan dari Kementerian Agama. Ya, berarti satu kelas ini berbeda pendapat dengan Kementerian Agama. Nah, tapi yang berwajah puisi ini beda kan Pak sama yang Al-Quran Karim yang bacaan mulia? Bedanya di mana? Saya nanya ke Bapak, beda atau memang sama sih Pak? Apa cuma sebutannya aja gitu? Sama. Awalnya itu tahapannya Al-Quran berwajah puisi, terus kemudian setelah ada versi perbaikan itu kan kontroversi ya, terjadi perdebatan, kemudian
diminta beberapa hal masukan dari para ulama itu untuk direvisi. Setelah direvisi baru menjadi Al-Quran bacaan dunia. Isinya sama. Kalau begitu berarti saya setuju. Loh. Mana sih? Jadi berubah. Anak milenial kayak gini. Kalian harus berlatih gini, berlatih mengemukakan pendapat kalian itu harus kalian kokoh ya, kokoh mengatakan A atau B, setuju atau tidak, itu dasarnya kuat dulu sampai apa yang kalian yakini, kalian paham itu ada yang bisa mengalahkan argumennya, itu bisa mengalahkan argumen kalian, baru kalian setuju gitu. Baru satu langkah udah langsung ngalah. Kalau gitu saya setuju gimana? Menunjukkan ini belum membaca secara utuh. Jadi untuk semua ya, bukan hanya untuk pemakalan, untuk semua teman-teman berlatih membaca tugas-tugas kalian secara utuh. Total gitu, latihan saja. Untuk benar tidaknya itu nantilah. Itu urusan belakangan. Yang penting bagaimana kalian berproses untuk bisa membaca total dalam belajar. Yang mau saya tekankan di sini, kalian harus sadar betul yang memimpin generasi ulama Al-Quran 15 tahun lagi atau 14 tahun lagi itu kalian. 2035 itu terjadi bonus demografi. Dan yang mengendalikan negara ini anak-anak milenial, anak-anak usia kalian. Itu dipersiapkan secara khusus untuk memimpin ulumul Quran, bahkan di Indonesia, bukan hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia. Itu menjadi barometer, menjadi kiblat kajian ulumul Quran di Indonesia. Untuk itu kalian harus serius dalam hal ini ya, belajar harus serius. Abaikan yang lain. Ketika kalian udah masuk di itu, udah fokus aja di ulumul Quran. Nggak perlu punya cita-cita jadi dokter, nggak bakalan ya. Kalau jadi dokter nggak mungkin, ngapain karena di IKI masih bisa kita jadi dokter. Atau nggak usah perlu punya cita-cita jadi yang lain lah. Kan fokus aja jadi kalian untuk menjadi ulama ahlul Quran, ulama ahli Al-Quran. Fokus aja di situ. Dan itu masih langka ya. Bayangkan seluruh penduduk Indonesia sebanyak ini. Kalau kita bandingkan antara kampus-kampus besar ya di Indonesia ini, itu termasuk kategorinya yang paling kecil. Padahal kampus tua, kampus yang tahun 77, usianya udah hampir setengah abad. Tapi masih segitu-segitu saja. Artinya kalian itu orang langka. Manusia yang langka yang perlu dilestarikan. Kelangkaannya itu perlu dirawat, dan kalian harus paham bahwa kalian manusia langka nanti akan menjadi rebutan orang. Sesuatu yang langka itu akan menjadi diperhitungkan. Kalau kalian udah nyebut kata iki, orang langsung bayangannya 1 hafal Al-Quran, 2 suaranya bagus, 3 ahli tafsir dan ulumul Quran, itu udah bayangannya. Jadi minimal orang-orang itu tidak sampai kecewa 100%. Kalau suaranya nggak bagus ya wajar lah, suara kan udah given ya, tidak bisa kalian perbaiki. Misalnya jadi suruh baca Al-Quran, suruh indah, ya saya mentok-mentoknya segitu gitu kan. Seindah-indahnya mentoknya segitu gitu kan. Itu udah given. Tapi kalau yang lain kan bisa kalian pelajari, bisa kalian kejar untuk bisa kalian kuasai. Minimal kekecewaan orang itu hanya di level suara saja. Karena tidak semua orang punya cara. Tapi yang lain kan bisa dikejar. Hafalan kalian bisa dikejar sampai 30. Tapi kalian bisa pelajari secara utuh, itu kalian sekarang sadari ya bahwa kalian nanti akan memegang kajian ulumul Quran ke depan itu. Bukan orang lain. Harus sadar betul. Caranya ya ini memfasilitasi kalian untuk belajar. Contohnya memahami kajian-kajian tentang terjemah Al-Quran. Pelajari serius, baca. Insya Allah kalian kalau diadu dengan, dalam tanda petik ya, diadu dengan kampus-kampus yang lain, mas kampus yang lain, semester sama, materi yang sama,
Insya Allah kan dalam perdebatan nggak bisa menang. Karena kurang bacaan. Membacanya itu heran. Mungkin kalian punya satu sisi keunggulan ya, hafal Al-Quran. Satu sisi. Cuman dari sisi perdebatan nggak bisa menang. Tapi kalau kalian serius membaca, mereka nggak ada apa-apanya. Di kampus-kampus di luar itu, di Fakultas Usuluddin yang mempelajari hampir sama kajiannya, karena sama-sama Usuluddin. Kalian masih unggul. Kalian masih unggul, jauh. Kenapa kok bisa saya katakan unggul? Kajian-kajian induk tentang ulumul Quran itu dipegang langsung oleh pakarnya. Kajian induk itu dipegang oleh pakar. Pertama, kajian ilmu rasul itu nggak ada di tempat lain. Di IKI itu benar-benar dipelajari secara tuntas. Apalagi qiraat sab'ah ya, nggak ada di tempat lain itu yang sedetail di IKI belajar. Apalagi tahsin, itu udah induknya di IKI. Udah menang di sisi itu. Tapi dari sisi wacana tafsir, pengembangan tafsir dan seterusnya, IKI masih kurang. Dalam hal ini kurang baca ya, ini kurang baca. Ya kadang kita, para dosen memahami, teman-teman harus menjaga hafalannya. Tapi di satu sisi, ya untuk apa dihafal kalau tidak untuk dipahami gitu kan? Padahal hafalan itu dalam rangka untuk pemahaman kalian, mempermudah pemahaman kalian hafalannya. Ini mulai harus dikembangkan. Kita meniru contoh gini di Persia, untuk konteks ini Iran ya, atau di Turki ada Iran. Para menghafal Al-Quran itu rata-rata orang yang sibuk. Pemain bola hafal Al-Quran, dokter hafal Al-Quran, pedagang ya hafal Al-Quran. Sibuk. Nah kalian tuh fokus hafal Al-Quran dan ulumul Quran. Tidak harus main bola, tidak menjadi dokter, tidak hafal Quran. Harusnya kalian lebih unggul dari mereka, tapi mereka bisa. Karena selama ini di tradisi masyarakat kita, orang menghafal Al-Quran itu seolah-olah tidak boleh ada kerjaan lain. Jangan diganggu, dia menghafal Al-Quran. Itu kan tradisi di masyarakat. Ya. Fokusnya di situ. Ya padahal suatu hal yang berbeda ya, kegiatan bermasyarakat dengan hafal Al-Quran itu berbeda. Hafal Al-Quran sifatnya pribadi untuk menjaga kalian sendiri ya, bermasyarakat beda lagi halnya. Maka yang ideal sebenarnya ketika kalian menghafal Al-Quran itu carilah waktu-waktu, ya murojaahnya ya, carilah waktu-waktu yang di luar kalian berinteraksi dengan masyarakat. Ya, mulai di jam 12 malam sampai pada subuh lah. Cari waktu-waktu di situ. Pilih aja waktu sejam atau 2 jam. Misalnya udah kalian udah beraktivitas seperti biasa. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu, hafalan kalian tidak terganggu, aktivitas kemasyarakatan kalian tidak terganggu, kalian waktu kuliah juga tidak terganggu, baca dan selainnya. Itu yang saya amati ya selama saya tinggal di situ. Teman-teman yang hafal karena harus setoran, setelah hafal pulang dari IKI hilang hafalannya. Apalagi yang hanya 5, 10, 20. Bukan hanya meningkat, tapi rata-rata hilang. Kalau yang 30 rata-rata masih bisa mempertahankan. Karena dia diundang untuk simaan, itu saja. Kalau yang 5, ya mentok dia bisa bertahan 5 itu nggak hilang-hilang, itu udah hebat. Kalau ada simaan, ya dia baca juz 1-5 saja, saya nggak berani baca. Ini harus dimulai menjadi perhatian kalian sekali lagi. Kalian nanti akan memegang kajian ulumul Quran di Indonesia, itu teman-teman masa depan ulumul Quran di Indonesia itu ada di tangan teman-teman. 2035, berarti 15 tahun atau 14 tahun lagi dari sekarang. Sekarang kan 2021. Iya. Berarti usia kalian kan sekitar usia 35 tahunan. Usia sedang matang-matangnya sebagai ilmuwan. Sebelumnya nanti mencapai usia 40 tahun. Hasbah Siddiqi dari Aceh ya, orang sana. Makamnya Hasbah Siddiqi di sini, di komplek makam UIN itu. Terus yang satu lagi Hasan tokoh Persis itu ormas Islam yang tidak bermadhab ya, seperti Muhammadiyah. Madhabnya itu tidak bermadhab.
Persis. Tokoh ini juga menarik untuk dikaji karena pertama dia bukan orang Indonesia ya, atau orang Indonesia, tapi menulis tafsir dalam bahasa Indonesia. Baik, ini waktunya masih habis. Tentang Habib Yasin ya, kembali ke Habib Yasin. Habib Yasin itu kritikan para ulama saat itu karena Habib Yasin bukan seorang mufassir, bahkan dia tidak ngerti bahasa Arab. Kok tiba-tiba menulis membuat terjemah berbahasa Arab. Tapi yang mendukung, Habib Yasin kan tidak menerjemah langsung, dia hanya menerjemahkan dari terjemahan yang sudah ada, terjemahan bahasa Inggris. Yang menjadi sumber utama itu terjemahan Yusuf Ali dari bahasa Inggris. Dia hanya memuisikan, membuat terjemahan itu. Ini puitis. Seperti bunyi Al-Quran kan puitis ya. Bunyinya ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Semua sampai Rabbani itu im semua. Nah, dan itu yang kemudian menginspirasi Habib Yasin. Kenapa Al-Quran tidak dibikin seperti itu? Minimal lah, kalau terjemahan kan nggak mungkin bertajwid ya. Minimal lah ekornya saja atau ujungnya. Ujung dari ayat terjemahan itu bunyinya sama. Maka dia kemudian ada kata-kata yang terkesan dipaksakan. Contohnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, penguasa seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Malikiddin, pemilik hari pembalasan, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kamu pertolongan an semua. Sampai ihdinas siratal mustaqim. Kalau di terjemahan Kementerian Agama, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ada tunjukkan kami ke jalan yang benar. Oleh Habib Yasin supaya bunyi an semua diganti tunjukkanlah kami atau bimbinglah kami ke jalan yang lempang, kan? An. Di situ terkesan aneh. Padahal nggak ada itu dong, lempang itu kan lempeng gitu, lurus ya. Jadi seolah-olah yang tidak setuju itu mengatakan pertama, Habib Yasin terkesan memaksakan. Yang kedua, dia bukan pakar Al-Quran, bahkan tidak ngerti bahasa Arab. Kalau semua orang melakukan itu, maka nanti ada istilah matinya kepakaran. Pakar tidak dibutuhkan lagi. Siapa yang berani, ya dia yang kita rujuk. Kalau saya pribadi, langkah Habib Yasin itu menurut saya luar biasa. Tinggal nanti ditasih saja oleh pakar yang mengerti konten. Mana yang dianggap salah dalam hal ini dari sisi pesan. Bagi saya kalau saya membaca terjemahan Habib Yasin, saat ada sari tilawah, tiba terus membaca terjemahan agama, lebih bisa dinikmati terjemahan Habib Yasin. Kalau baca Al-Qurannya terus sari tilawahnya, terjemahan Habib Yasin lebih bisa dinikmati. Tinggal para pakar yang paham betul terhadap Al-Quran tinggal menasih saja mana bagian-bagian yang salah diperbaiki. Cuman tetap pegangan para ulama itu nggak boleh, bahasanya gini, tidak boleh orang yang bukan ahlinya memberikan pemahaman padahal di situ ada ahlinya, kecuali bentuknya itu ya melibatkan ya, biasanya melibatkan pakar. Berbeda lagi mungkin di situ. Sekali itu karena itu makanya oleh karena jadi kontroversi ya. Ada yang setuju yang tidak. Ya jangankan karya Habib Yasin yang dilakukan secara pribadi. Karya atau terjemahan Kementerian Agama yang dilakukan secara kolektif saja juga dikritik oleh Muhammad Thalib yang kemudian membuat terjemahan tafsir Al-Quran itu. Tapi permasalahannya Muhammad Thalib mengkritik terjemahan Al-Quran, isu analisis yang digunakan berbeda. Terjemahan Kementerian Agama itu terjemahan harfiah, terjemahan setia, sedangkan yang digunakan cara mengkritik Muhammad Thalib itu dengan sudut pandang terjemahan tafsiriyah, yang nggak nyambung. Sama dengan kalian menilai
bumbu masakan soto Betawi dinilai dengan sudut pandang soto Lamongan. Ya nggak nyambung. Karena ada metode masing-masing. Untuk itu mata kuliah penerjemahan ini perlu dilakukan. Karena ternyata terjemahan itu ada kaidah-kaidahnya, ada metode-metodenya yang sudah dilakukan oleh pakar sebelumnya. Mungkin sampai di situ ya, masih ada jeda waktu untuk kalian break. Yang terakhir, makalah kalian boleh kalian merujuk dari manapun, tapi yang agak rapi ya, kayak tadi itu. Penulis itu siapa? Berarti kan kalian plak-plak ngambil dari internet, di copy, udah nggak diedit, jiplak saja seperti membaca buku. Ini namanya bukan makalah. Kalian hanya memindahkan buku, tulisan di buku orang lain atau di internet, memindahkan menjadi seolah-olah karya kalian, padahal bukan karya kalian. Kalau kalian mau seperti ini, cantumkan penulis itu siapa. Menurut penulis makalah ini atau menurut penulis jurnal ini dijelaskan. Dan itu harusnya setiap paragraf itu ada sumber, ya, ada sumber rujukannya. Kalian satu paragraf itu dari mana kalian ngambilnya? Harus dicantumkan. Kalau di disertasi bahkan bukan hanya tiap paragraf. Tiap kata yang kita ambil, kalau kata-kata itu berupa informasi yang tidak umum, tidak lazim, harus disampaikan. Itu sumbernya dari mana? Nah, kadang kalau kita ngelihat di disertasi itu, footnote sama batang tubuhnya itu lebih banyak footnote-nya, catatannya. Bahkan mulai berlatih bahwa setiap kata atau setiap informasi yang kalian berikan di makalah kalian itu harus ada sumbernya. Sumbernya itu apakah dari hasil wawancara, apakah dari hasil kalian nonton di YouTube, apakah hasil kalian baca dari buku, atau hasil dari pengamatan kalian. Boleh, itu semuanya sumber. Kalian mengamati dari buku mana, mengamati misal cover bukunya biasa ini ya, berdasarkan pengamatan saya, selesai. Itu semua sumber. Nanti orang yang membaca nggak bingung, kata-kata dari mana ini? Dianggap dari penulis makalah kalian, tapi ternyata bukan. Dari narasi kan kedengeran. Bukan perkataan dia, kan kalau diklaimnya dia. Itu namanya disebut dengan plagiat atau plagiarisme. Nah, plagiarisme di kalangan akademisi itu sama dengan mencuri. Jadi plagiat itu sama dengan mencuri. Mengutip tanpa memberikan sumber rujukannya. Ya, baik ya. Sementara itu nanti makalah-makalah yang lain diperbaiki, termasuk makalah yang sekarang diperbaiki ya. Diperbaiki, kalian ngutipnya dari mana disampaikan. Tidak masalah mengambil dari manapun, silahkan. Yang penting ada sumbernya. Sampai jumpa pekan depan. Minggu depan masih ada pemakalah. Oh masih ya? Masih tentang metode penerjemahan Al-Quran itu. Baru nanti kita UTS ya. Jadi, sampai jumpa pekan depan insyaallah ya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.